Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 dan 2 telah melakukan observasi lapangan ke Kampung Adat Kulo. Dan kita telah melakukan wawancara juga, video wawancaranya. Bisa dilihat. Let's go. Tentang sejarah cagar budaya Candi Cangkuang dan Komplek Kampung Pulo. Jadi di sini itu ada dua peninggalan ya, Hindu dengan Islam. Kalau Hindu abad 8 ada Candi Cangkuang, kalau Islam abad 17 adanya makam Arif Muhammad dan Komplek Kampung Pulo. Jadi Bapak akan jelas satu persatu, nanti kalau ada kekurangan boleh ditanyain ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik, Candi Cangkuang ini pertama diketemukannya oleh seorang ahli arkeologi Islam yang bernama Bapak Uka Cana Sasmita. Nah, beliau juga bertanya ke menemukan dari sebuah buku kuno karangan seorang Belanda yang bernama Podomen. Nah, buku itu yang berjudul Nocturen Batavia Genesa. Di buku itu tertulis di Cangkuang ada dua peninggalan, Arca Dewa Siwa dengan makam Arif Muhammad. Ditemukannya pada tanggal 19 1966. Namun waktu itu Bapak Uka merasa penasaran kenapa ada Arca Dewa Siwa dengan makam Arif Muhammad. Jadi beliau itu merasa penasaran dengan tim yang datang ke sini untuk mengadakan penelitian, penggalian dan pencarian batu. Waktu penelitian pencarian fondasi candi kebetulan ditemukan di sebelah makam Eyang Badam Arif Muhammad yang berukuran 4,5 kali 4 meter persegi, dan batu-batu candi yang ditemukan cuma ada 40%. Jadi yang 40% itu juga oleh masyarakat di sini. Ada yang udah dipakai nisan kuburan, dipakai dam. Karena masyarakat di sini nggak tahu adanya candi. Jadi yang tahu masyarakat di sini cuma ada Arca Dewa Siwa bergeletak di sebelah makam Eyang Badam Arif Muhammad. Nah, waktu itu Bapak Uka mengadakan proses untuk pemugaran. Jadi 6768 candi belakang ini diteliti ya, 7476 dipugar. Nah, batu aslinya cuma 40%, yang 60% batu cetakan ya. Nah, Candi Cangkuang ini bentuk seperti ini baru diperkirakan aja. Nah, Candi Cangkuang ini punya ukuran panjang dan lebar 4,5 kali 4 meter persegi dan tingginya 8,5 meter. Nah, sesudah candi dipugar, Arca Dewa Siwa yang ternyata bergeletak di sebelah makam Badam Arif Muhammad sekarang dimasukkan ke dalam candi untuk menutup sumur. Di tengah-tengah candi itu ada sebuah sumur dalamnya 7 meter. Jadi sumur itu dulunya tempat penyimpanan abu jenazah agama Hindu. Nah, sekarang ditutup dengan Arca Dewa Siwa karena nggak dipakai lagi, nggak diaktifkan lagi untuk penyimpanan abu. Namun Candi Cangkuang ini sampai sekarang belum jelas, belum tuntas peninggalan kerajaan mana dan raja siapa karena prasasti ditemukan. Namun para ahli arkeologi memutuskan bahwa Candi Cangkuang ini peninggalan Hindu abad ke-8 terbuat dari batu khusus untuk sembahyang dan peritan aja. Makanya candi ini dinamakan dengan nama Candi Cangkuang. Kebetulan ditemukan di desa Cangkuang dan nama Cangkuang itu diambil dari sejenis pohon namanya pohon cangkuang. Nah, ini yang seperti pandan ya. Nah, itu namanya pohon cangkuang yang kalau buahnya berkhasiat untuk obat juga, untuk obat batuk, disentri, pencahara, antioksida. Nah, itu tentang Candi Cangkuang. Nah, di sebelah Candi Cangkuang itu ada makam Eyang Badam Arif Muhammad. Jadi Eyang Badam Arif Muhammad ini beliau dulunya seorang panglima perang kerajaan Mataram waktu Raja Sultan Agung. Jadi Arif Muhammad ini oleh Sultan Agung disuruh menyerang tentara POC ke Batavia ya, gagal, pulang ke kerajaan untuk penyandang sanksi. Jadi beliau sembunyi di Pulau Panjang ini. Jadi sebelum Badam Arif Muhammad datang ke Pulau Panjang ini, masyarakat di sini menganut agama Hindu. Nah, datangnya Eyang Badam Arif Muhammad abad 17 diislamkan oleh beliau. Namun waktu Eyang Badam Arif Muhammad misalkan di sini dia secara bertahap. Tradisi dan budaya Hindu sama beliau nggak dibuang seperti sesaji, kemen yang dipakai. Nah, yang jadi sebuah bukti bahwa Eyang Badam Arif Muhammad penyebar Islam abad 17 di Cangkuang sekitarnya, nanti adik-adik bisa masuk ke dalam museum ya, ada sebuah kitab kuno. Ada Quran 30 sud, khotbah Idul Fitri, Idul Adha, Fikih, Mu'at, Tauhid, dan Kitab Mu'at. Nah, itu sebuah bukti bahwa Eyang Badam Arif Muhammad itu penyebar Islam abad 17 di Cangkuang sekitarnya. Itu kertas dari kulit kayu saya, tintanya dari arang dengan ketan, yang menulisnya beliau sendiri waktu menyebarkan Islam di sini. Nah, kitab-kitab itu ditemukannya di Komplek Rumah Kampung Pulo. Di sini ada perkampungan ya, namanya Komplek Rumah Kampung Pulo. Nah, dinamakan dengan nama Komplek Rumah Kampung Pulo karena di tengah pulau. Nah, ini dari keturunan Eyang Badam Arif Muhammad. Jadi waktu beliau tinggal di sini, menyebarkan Islam di sini. Nah, Eyang Badam Arif Muhammad itu punya keturunan ya, punya anak 7, yang 6 perempuan dengan sumur 6 rumah, 1 laki-laki dengan sumur 1 musola. Nah, Komplek Rumah Kampung di sini dari abad 17 sampai sekarang harus tetap 7 bangunan pokok, 6 kepala
kepala keluarga. Yang mengisi sekarang generasi yang ke-7, ke-8, ke-9. Nah, jumlah penduduknya sekarang tinggal 18 orang, 9 laki-laki dan 9 perempuan. Karena di komplek kampung di sini tidak boleh menambah kepala keluarga. Misalkan anaknya menikah 2 minggu dari sini harus keluar. Nah, terkecuali salah satu orang tuanya udah meninggal, ibu atau bapaknya. Jadi anak sudah menikah keluar tadi bisa masuk lagi ke sini mengisi kekosongan. Namun yang hak menerima waris anak perempuan bukan laki-laki ya. Karena yang melanjutkan jejak Muhammad yang 6 perempuan, anak beliau satu-satunya laki-laki meninggal waktu mau disunat. Makanya di komplek kamu di sini ada sebuah tradisi larangan adat. 2 larangan dikaitkan dengan satu alasan, tidak boleh membuat rumah beratap jure. Kalau jure itu seperti wisma ya, tahu ya. Nah, ini namanya joropong ya, memanjang. Dan tidak boleh menabuh gong besar yang dari perunggu. Nah, itu dikaitkan kepada laki-laki Arif Muhammad tadi. Jadi dulu waktu Eyang Mbada Arif Muhammad mau menyunat anak beliau, jadi sebelumnya di sini ada pesta besar. Anak itu sebelum disunat diarak memakai jampana dengan beratap jure, diiringi oleh gamelan musik gong besar. Nah, tiba-tiba kena musibah, tiba-tiba datang angin badai menimpa anak itu. Anak itu dari tandu jatuh dan meninggal seketika. Jadi ketakutan Mbak Arif Muhammad takut terjadi lagi musibah kepada cucunya, maka di sini tidak boleh membuat rumah beratap jure dan tidak boleh menabuh gong besar. Dan larangan yang lainnya di sini dia tidak boleh ziarah ke makam keramat Cangkuang hari Rabu, malam Rabu. Kalau kunjungan wisata nggak apa-apa ya, untuk misalkan anak sekolah untuk penelitian nggak apa-apa. Namun hitungan di sini Selasa pada asar udah masuk Rabu, Rabu pada asar udah masuk Kamis. Nah, ini berhubungan dengan Arca Dewa Siwa. Jadi dulu waktu Hindu berdiri di sini, hari yang terbaik untuk menyembah Arca Dewa Siwa hari Rabu, malam Rabu. Nah, waktu Mbada Arif Muhammad menyebarkan Islam di sini deh, pada waktu hari Rabu malam Rabu itu tidak ada kegiatan, cuman ada kegiatan untuk pemutaran ajaran-ajaran Islam. Jadi saling toleransi ya, orang Hindu lagi sembahyang, lagi berdoa tidak terganggu. Nah, Arif Muhammad juga menyebarkan Islam di komplek Kampung Pulau tidak terganggu. Kenapa? Karena komplek Kampung di sini dulunya sentral untuk penyebaran Islam Eyang Mbada Arif Muhammad waktu abad 17. Dan di sini tidak boleh memelihara binatang besar yang berkaki 4, kambing, kerbau, sapi. Kalau memakan nggak apa-apa, menyembelih nggak apa-apa. Namun memelihara di Pulau Panjang di sini tidak diperbolehkan. Jadi menjaga kelestarian di sini karena masyarakat adat kampung di sini mencari nafkahnya cuma bertani, takut dirusak sama hewan itu. Dan di sini banyak makam-makam yang dikeramatkan pengikut Mbada Arif Muhammad waktu menyebarkan Islam di sini. Takut-takutnya kotoran hewan itu kena makam yang dikeramatkan. Dan yang intinya takut menyembah lagi Arca Dewa Siwa. Kenapa takut menyembah Arca Dewa Siwa? Karena Arca Dewa Siwa menuangi nandi, menuangi sapi. Jadi ketakutan Eyang Mbada Arif Muhammad yang dari Hindu sudah masuk Islam takut menyembah lagi Arca Dewa Siwa karena Arca Dewa Siwa itu menuangi nandi. Dan di sini dari abad 17 sampai sekarang harus tetap 7 bangunan pokok 6 kepala keluarga. Itu sebuah simbol dari putra putri Arif Muhammad punya anak ke-7 yang 6 perempuan dengan simbol 6 rumah, 1 laki-laki dengan simbol 1 musola. Nah, di sini ada cara ritualnya masih tetap dilaksanakan, ada Rabu Lekasan, ada Mapak Bulan, 12 Maulud ya, menyambutnya lahir Nabi Muhammad, 14 Maulud memandikan benda pusaka, terakhir bulan Maulud mililiankeun. Dan ritual-ritual yang lain masih tetap dilaksanakan. Kenapa? Karena dulu waktu Mbada Arif Muhammad menyebarkan Islam di sini, tradisi budaya Hindu sama beliau dipakai, makanya sama kami yang tinggal di sini masih tetap dipertahankan dan masih tetap dilaksanakan. Nah, kalau luas Pulau Panjang ini sekitar 7,5 hektar. Kalau Danau Cangkuang sekitar 25 hektar. Kalau Danau Cangkuang ini hasil bendungan pengikut Mbada Arif Muhammad waktu menyebarkan Islam di sini. Nah, di sini ya kalau kesinian di sini ada rudat. Kalau makanan tradisional di sini ada purayot ya. Nah, itu tentang cerita Selayang Pandang, Candi Cangkuang, makam Arif Muhammad dan komplek umat Kampung Pulau. Sekarang kekurangannya boleh ditanyakan. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Ayo, silakan. yang belum dijelasin, yang masih ada perlu diketahui, silakan ya bertanya aja. Berarti Pak tidak ada larangan buat anak keturunannya untuk Berkunjung. kerja di luar. Nah,
Kalau anaknya sebelum menikah ya, anaknya sebelum menikah yang tinggal di sini, misalkan untuk sekolah, untuk kerja keluar, itu nggak apa-apa. Namun kepala keluarga yang ada di sini, misalkan bapak, tidak boleh mencari nafkah keluar seadanya di sini. Makanya cuma bertani di kebun, di sawah. Kebetulan komplek kampung di sini dipimpin oleh sepuh adat, Pak Kuncian ya. Kuncian jadi yang dituakan di sini tuh kebetulan bapak di sini. Ayo silakan, apa lagi? Itu kalau misalkan ada masalah nih Pak di kampung adatnya, itu diberesin masalahnya secara adat atau? Jadi ini secara adat, secara rembuk. Ya, tapi belum ada kejadian yang masalah yang janggal itu ya. Di sini masih bisa dirasakan sama orang-orang yang ada di sini itu ya. Jadi di sini belum ada masalah yang rumit lah. Masih bisa dipecahin sama sesepuh adat dan masyarakat yang ada di sini. Ayo, ada lagi? Ayo, silakan. Memang tadi udah dijelasin semua itu ya. Tapi kalau ada kekurangan, kata Bapak juga silakan. Pak, kalau misalkan ada lagi ada perayaan nih atau enggak ritual keagamaan yang lainnya, bentuk gotong royong masyarakat sekitar itu gimana? Jadi di sini bentuk gotong royong. Nah, kenapa di sini di rumah di komplek Kampung Pulau di sini tradisi budaya masih bisa dipertahankan ya sama masyarakat di sini karena di sini ada kebersamaan. Misalkan untuk mempertahankan tradisi budaya, untuk kebersihan ada kekompakan masyarakat Kampung Pulau di sini ada kerja bakti, jumsi itu ya. Jadi di sini tidak bisa untuk mempertahankan tradisi budaya yang ada di sini tidak bisa untuk mempertahankan sendiri-sendiri. Jadi dari masyarakat dan pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat itu ada kebersamaan. Misalkan di sini kan dua instansi ya. Tiket ini kan dari kabupaten untuk cupol dari kebudayaan ya dari Bandung. Nah, dengan masyarakat dengan komunitas Kampung Pulau ini ada bersama misalkan untuk merawatnya, melestarikannya, untuk menjaga kebersihannya. Ini sih ada kebersamaan ya dengan masyarakat. Jadi tidak bisa untuk dijaga sendiri-sendiri. Jadi dengan masyarakat dengan pemerintahan harus ada kekompakan. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa kompak. Ayo, ada lagi? Ayo, silakan. Ini dibangun seperti ini mulai tahun berapa Pak? Kalau dibangun rumah adat Kampung Pulau abad 17 ya, abad 17. Kayak bagus-bagusin gitu. Ini kan baru ini sekitar karo sintetis itu sewaktu zaman corona tahun berapa itu? 2019. Ya, itu dari pemerintahan pariwisata itu sintetis itu ya. Jadi dari warga kampung adatnya tersendiri merasa senang apa ada? Ya kalau ini kan kalau sintetis itu terlalu wow gitu ya. Jadi banyak juga anak sekolah yang penelitian, jadi pakar sarjana seperti ahli arkeolog terlalu wah gitu ya. Jadi terlalu menjolok. Jadi kenapa? Karena dengan komplek Kampung Pulau itu terlalu menyimpang. Kalau ini kan kekinian kan, kalau mengikuti aturan dari kebudayaan itu terlalu menyolok. Kenapa? Karena tidak menyatu dengan rumah adat Kampung Pulau itu. Memang dengan masyarakat juga agak-agak ini gitu ya. Nah itu. Ayo ada lagi? Pak mungkin saya mau nanya ya, kan kalau di sini warganya apa punya KTP kayak KTP KK gitu kayak Sama, jadi masyarakat Kampung Pulau membedakan dengan masyarakat yang di luar. Jadi masyarakat di sini cuman bedanya yang di sini tradisi dan budayanya aja. Kalau hubungan dengan pemerintahan itu bergabung keluar.
Kalau kita merasakan diri kita sebagai masyarakat Indonesia, nggak mungkin kan nggak punya KTP. Misalkan anak kita, misalkan nanti anak untuk sekolah juga kan harus punya KTP kartu keluarga. Nah itu kalau di sini membedakan masyarakat di sini dengan masyarakat luar, cuma tradisi budayanya aja. Kalau hubungan dengan pemerintahan sama, kita juga bergabung ke pemerintahan yang luas tuh ya. Misalkan ke Desa Cangkuang, ke Kecamatan Leles, Kabupaten Garut itu bergabung itu kalau ada keperluan dengan pemerintahan gitu. Ketika ada pemilu nih kalau misalkan Sama deh di sini juga sama. Jadi kalau di sini tidak bisa dituduh deh ya, tidak bisa ditunjuk. Kamu harus ikut ke sini, kamu harus ikut ke sini, enggak. Di sini demokrasi ya. Jadi kita itu bagaimana hati kita aja. Nah itu di sini. Jadi orang Kampung Pulo tidak bisa diarahkan. Jadi misalkan kamu mendukung misalkan Golkar atau P3K atau PDI, enggak di sini mah. Silakan aja. Masing-masing punya nurani masing-masing. Kalau warga di sini Kak, Pak punya keinginan atau harapan buat apa ya? Disampaikan ke pemerintah gitu. Ya dari masyarakat Kampung Pulo karena dari pemerintahan kurang peduli deh ya untuk kesejahteraannya, untuk perawatannya. Komplek Umat Kampung Pulo ini komplek Umat Kampung Pulo ya. Jadi dari pemerintahnya, dari masyarakat Kampung Pulo untuk kedepannya tolonglah perhatikan, menjaga, merawat, melestarikan komplek Umat Kampung Pulo supaya kita bisa mempertahankan tradisi budaya yang ada di sini. Kalau dari pemerintahan misalkan dari retribusi ya, dari tiket itu kan ada hasilnya kan. Kalau kan itu belum ada pengembalian untuk perawatan dan peralatan untuk ininya belum ada, apalagi untuk kesejahteraan itu ya. Jadi Bapak mengusulkan, Bapak meminta kepada pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat untuk mempertahankan tradisi budaya Kampung Pulo itu, mari kita sama-sama untuk mempertahankannya. Misalkan untuk perawatannya, untuk kebersihannya, untuk apanya gitu. Jadi kalau sama pemerintahan dilepas nggak mungkin untuk kedepannya. Kenapa? Karena anak-anak sekarang lebih pintar kan, ingin tahu daripada tinggal di sini terus. Karena dari pemerintahan kita yang merawatnya, pemerintah yang menjual, tapi nggak ada pengembalian untuk perawatan. Ya anak-anak sekarang kalau udah pada pintar kan, nah lebih baik kita di luar. Nah itu makanya. Jadi kalau tradisi budaya yang ada di sini, Kampung Pulo yang ada di sini, kalau dari pemerintahan misalkan untuk dipertahankan tradisi budaya tadi, kita itu misalkan dari pemerintahan tolong ada kebersamaan untuk merawat dan melestarikannya, cara perawatannya, cara kebersihannya, cara untuk masyarakat Kampung Pulo-nya, misalkan untuk kesejahteraannya. Kenapa? Karena masyarakat Kampung Pulo di sini kepala keluarganya tidak boleh mencari nafkah keluar kan. Seadanya di sini cuma bertani, tapi kebutuhan semakin hari semakin banyak kan. Nah itu makanya ya, jadi pemerintahan Bapak untuk masyarakat di sini yaitu yang tadi sudah dibilang sama Bapak, tolonglah kita pertahankan bersama-sama supaya anak cucu kita nanti ke depannya lebih tahu gitu kan. Ini untuk menambah wawasan untuk anak-anak sekarang tuh ya gitu. Ya, ada lagi? Tadi Pak, selain dari kitab kuno itu kan apakah ada barang prasejarah lain yang masih tertinggal? Jadi di sini peninggalan dari yang pada Merip Muhammad, di sini peninggalan Hindu kan ada arca Dewa Siwa ya, itu Hindu ya. Ada arca Dewa Siwa adanya di dalam candi. Kalau peninggalan dari penyebar Islam Syekh Arif Muhammad kan di sini ada kitab kuno ya, seperti Khotbah Idul Fitri, Idul Adha, Quran 30 dan kitab-kitab yang lainnya. Jadi itu yang itu kan cuman kitab-kitab kuno. Memang ada di benda pusaka ya, peninggalan dari Syekh Arif Muhammad. Nah, itu dilihat sama umum itu cuma setahun sekali, itu adanya di rumah masing-masing. Kenapa? Tidak ditaruh di museum, takutnya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau kitab kuno misalkan untuk dibaca nggak apa-apa, tapi kalau benda pusaka takut salah kaprah. Ada lagi? Bagian dokumentasi. Mungkin boleh ke dalam? Boleh, kata Bapak juga nanti ke dalam kita ada foto-foto pemugaran Candi Cangkuang ya, dari penelitian pemugaran, dan ada kitab-kitab kuno juga, kitab abad 17 di dalam museum. Itu mau foto-foto silakan ya. Kalau sudah nggak mau tanyain lagi, baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, silakan kalau mau foto-foto silakan ya.